Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk, Ibu Rahayu Suseno STP MSI. Saya Husnul Hatimah dengan NIM J1A1180006 kelas R002 akan mempresentasikan seminar hasil proposal saya, yaitu pengaruh konsentrasi gula terhadap manisan basah buah pepaya. Baiklah, pokok bahasan saya di sini ada 8 poin. Yang pertama, latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, analisis SWOT, hasil praktikum uji organoleptik manisan dan analisis ekonomi, kemudian kesimpulan. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa seperti yang kita ketahui bahwa buah pepaya adalah buah yang sangat digemari oleh masyarakat. Kemudian, buah pepaya adalah buah yang mengandung berbagai vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan. Namun, buah pepaya adalah buah yang sangat rentan rusak karena daya dan umur simpannya yang sangat pendek, sehingga perlu dilakukannya alternatif untuk memperpanjang dari umur simpan buah pepaya itu dengan membuat manisan. Manisan merupakan salah satu produk yang mengandung kadar gula tinggi, sehingga manisan ini dapat menjadi alternatif memperpanjang daya simpan dengan jangka waktu yang relatif lama. Kemudian, manisan basah adalah manisan yang memiliki daya air yang tinggi dan lebih menarik dibandingkan manisan kering. Dari sinilah mengapa saya mengambil materi mengenai manisan basah. Kemudian penggunaan konsentrasi manisan basah buah pepaya berbeda-beda, di mana akan dilihat sifat organoleptik dari manisan basah, yaitu dari parameter rasa, aroma, tekstur, dan warna. Setelah dilakukannya proses pembuatan uji organoleptik konsentrasi, mana yang lebih enak. Kemudian tujuan penelitian di sini ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gula terhadap karakteristik manisan buah pepaya, untuk mengetahui manisan basah buah pepaya yang memiliki karakteristik terbaik, kemudian untuk mengetahui manisan dengan konsentrasi basah yang paling disukai. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, penelitian ini bermaksud memberikan informasi dan meningkatkan pemanfaatan pada buah pepaya yang rentan rusak, kemudian memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat. Selanjutnya, hipotesis ada 2 poin. Yang pertama itu konsentrasi mempengaruhi nilai organoleptik manisan buah, kemudian memperoleh konsentrasi yang disukai oleh konsumen. Kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian, waktu dan tempat saya lakukan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga bulan April tahun 2021, dilaksanakan di kos masing-masing Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kemudian bahan yang saya gunakan yaitu buah pepaya mengkal, air, gula, kapur, dan jeruk nipis. Selanjutnya, alat yang saya gunakan ada timbangan digital, pisau, baskom, wajan, spatula, plastik, pembungkus karet, dan sendok. Kemudian rancangan penelitian yaitu menggunakan uji hedonik dengan 3 parameter, yaitu gula 0%, 25%, dan 50%. Kenapa saya melakukan 0% pada kontrol? Dikarenakan buah pepaya memiliki kadar gula tinggi yaitu sebesar 46 kalori. Nah, selanjutnya tahapan penelitian yaitu di sini adalah proses pembuatan manisan basah buah pepaya, yaitu disediakan bahan dan alat, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan. Saya menggunakan pepaya mengkal, kapur, gula, dan jeruk nipis. Ini ada alat yang gunakan, wajan, baskom, batang pengaduk, kemudian ada botol berskala, kemudian bahan ditimbang, kemudian dibersihkan dari kulitnya, kemudian ditimbang sesuai dengan berat yang digunakan, kemudian dicuci hingga bersih, dimasukkan ke dalam kapur selama 30 menit. Kapur di sini berfungsi untuk mengkeraskan tekstur dari buah pepaya, kemudian dicuci lagi hingga bersih, dibuat konsentrasi gula 25% dan 10%, dan ditambahkan hingga 800 ml air, karena di sini saya menggunakan 800 ml air. Kemudian direbus selama kurang dari 10 menit dengan panas air didih kurang dari 80 derajat. Fungsi dari perebusan ini adalah agar gula dari manisan ini lebih cepat menyerap, dan istilah nanti ditambahkan
jeruk nipis sebanyak 3 sendok. Dan ini adalah hasil dari manisan yang sudah saya buat dan disimpan selama 3 hari. Kemudian parameter yang diamati yaitu pertama tekstur, warna, aroma, dan rasa. Kenapa saya mengamati tekstur? Karena tekstur memberikan penampilan tersendiri dan memberikan faktor kunci dari pemilihan makanan seseorang. Kemudian aroma dan rasa, pengujian sensori digunakan untuk menilai adanya perubahan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki dari produk. Selanjutnya aroma, bahwa penampilan makanan merupakan bentuk cita rasa makanan yang meliputi komponen warna makanan, konsistensi dari makanan tersebut. Nah, ini adalah lampiran kuesioner uji hedonik yang akan saya berikan kepada panelis dengan memberikan instruksi bahwa akan diisi kode sampel dengan skala 1 tidak suka, 2 kurang suka, 3 suka, 4 suka. Dengan mencicipi setiap sampel harus dinetralkan terlebih dahulu indera pengecap dengan meminum air putih. Kemudian ini adalah analisis SWOT. Tujuan dilakukannya analisis SWOT ini adalah untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan atau dalam produksi menjadi lebih fokus, sehingga dengan menempatkan analisis SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai perbandingan berbagai sudut pandang baik dari segi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini analisis SWOT yang saya lakukan adalah harga yang ditawarkan murah sehingga terjangkau oleh masyarakat, yaitu 8.000 dengan berat 250 gram. Kemudian memberikan atau menawarkan bentuk yang menarik buah manisan basah yang dikemas terlihat segar. Kemudian produk ini masih terbatas nilai jualnya, belum menciptakan produk dengan varian rasa, tidak dapat dikonsumsi oleh penderita penyakit diabetes. Ini adalah kelemahan dari produk ini. Kemudian peluang, melakukan promosi-promosi secara langsung maupun tidak langsung. Banyak peminat dari masyarakat, kemudian bisa dijadikan cemilan santai dan mudah dibawa. Kemudian ancamannya banyaknya pesaing, hadirnya produk baru dengan penawaran yang lebih menarik mulai dari rasa ataupun kemasan. Ini adalah hasil praktikum uji organoleptik manisan basah buah pepaya. Yaitu yang pertama itu rasa. Dari 5 panelis yang saya berikan, bahwa panelis lebih menyukai konsentrasi 25% yaitu dengan nilai rata-rata 3,2. Karena untuk yang 50% panelis berpendapat terlalu manis, dan untuk konsentrasi 0% tidak ada rasa, dan 25% panelis menyukai. Kemudian aroma. Aroma dari manisan basah ini yang paling disukai yaitu konsentrasi 50% karena gula akan mempengaruhi aroma dari suatu makanan. Kemudian tekstur. Tekstur di sini yang paling disukai adalah tekstur dengan konsentrasi 25% yaitu 3 dengan rata-rata nilai 3. Karena untuk P1 konsentrasi 0%, tekstur yang dihasilkan itu lembut atau lebih hancur. Kemudian P3 konsentrasi 50% itu lebih keras karena semakin tinggi gula yang diberikan, dehidrasi osmosis akan berpengaruh sehingga tekstur yang dihasilkan atau semakin tinggi gula, tekstur dari manisan akan semakin keras. Kemudian warna. Warna yang paling disukai yaitu konsentrasi 50% dengan 3,4 karena gula yang diberikan pada manisan akan mempengaruhi dari manisan basah buah pepaya. Kemudian untuk parameter warna dengan uji LAB yaitu L sebagai kecerahan, A itu warna merah sampai hingga hijau, kemudian B warna kromatik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi gula, nilai kegelapan dari atau nilai merah dari manisan itu semakin tinggi, yaitu 50% sebesar 27,8, semakin gelap warna dari manisan basah buah pepaya. Nah, LAB ini merupakan nilai standarisasi pada uji warna.
Kemudian analisis ekonomi, yaitu biaya tetap itu ada 1 juta, kemudian biaya tidak tetap itu ada 685.000, biaya alat yang digunakan itu ada 270.000. Nah, di sini saya melakukan produksi dalam 15 hari dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan itu saya hanya bekerja atau memproduksi 15 hari. Nah, dalam 15 hari itu 1 hari saya memproduksi 200 gelas. Jadi untuk per bulan kapasitas per bulan itu 3.000 bungkus per bulan. Nah, biaya tetap, tidak tetap, total variable cost itu akan ditambah dengan biaya alat yang digunakan, yaitu 685.000 ditambah 270.000 menghasilkan 955.000. Kemudian biaya tetap FC ditambah biaya tidak tetap FVC 1 juta ditambah 955.000 menghasilkan 1.955.000. Nah, harga jual dari manisan ini yaitu 8.000 per bungkus dengan kemudian penjualan harga jual yaitu 8.000 dikali 3.000 yaitu 24 juta per bulan. Biaya tidak tetap cost per gelas yaitu 318. Break even point atau titik impas yaitu 213. Artinya bahwa manisan basah buah pepaya mencapai titik impas tingkat produksi 213 599 bungkus dari kapasitas 3.000 bungkus setiap bulannya. Jadi selisih antar kapasitas produksi dan titik impas merupakan keuntungan yang diperoleh. Kemudian laba per bulan hasil penjualan dikurang biaya produksi yaitu 24 juta dikurang 1.955.000 yaitu 22.045.000. Dengan kesimpulan bahwa uji organoleptik menyatakan bahwa untuk tekstur dan rasa panelis lebih menyukai konsentrasi 25%, sedangkan untuk parameter aroma dan warna panelis lebih menyukai konsentrasi 50%. Untuk manisan yang paling disukai hasil penelitian ini menyatakan bahwa panelis tidak lebih menyukai konsentrasi 50% dan 25%. Dan untuk berkarakteristik terbaik dari ketiga perlakuan karakteristik terbaik yaitu konsentrasi 50%. Jadi gula di sini sangat mempengaruhi dari organoleptik dan karakteristik manisan buah pepaya. Baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.